Sudah tidak. Lama juga mana? Oke, lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran masih ingat nggak? Masih dong. Masih dong. Ayo, yang masih ingat kita bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri dari rumah masing-masing. Yang lain mana? Kameranya kenapa dimatiin? Ayo, bangkit berdiri. Kameranya mulai. Kita bangkit berdiri, Nak. Ayo. Berdoanya dalam hati aja ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu, walaupun kami hanya beribadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu memberi kami sukacita, biarlah Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi berdoanya lipat tangan semua enggak? Tutup mata semua kan? Ya. Walaupun kakak sekolah minggu tidak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Ayo kita bangkit berdiri lagi, kita puji Tuhan. Masih ingat nggak lagu? Dengar dia panggil nama saya. Tahu? Tahu. Oke, pasti tahu ya.
Coba dijawab, Nak. Lebih keras lagi. Lagi. Satu lagi. Sekali lagi menyanyikannya. Panggil namamu, sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu, apa jawabanmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab. Kuat-kuat. Lebih keras, tambah keras. Ku jawab ya, jawab ya. Firmanta, kalau misalnya menjawab Tuhan dengan ya, berarti sudah hafal dong ayat hafalan minggu kemarin. Ayo, ayat hafalannya, ayo. Sekarang ayat hafalannya kita sama Abang Amos, panggil Bang Amos yuk. 1, 2, 3. Bang Amos, panggil dong coba. Oh, mantap. Anak Amos dan Abang Amos. Oke, semuanya. Shalom. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua anak sekolah minggunya. Anak-anak yang hebat ya. Luar biasa. Oke, hari ini kita akan melafalkan dulu ya. Melafalkan ayat hafalan kita. Semua yang sudah hafal, berdiri. Yuk, Abang undang untuk berdiri yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu. Oke, Binsar, good. Siapa lagi? Ade. Oke, di sana ada Kakak Josia, good. Oke, Abang di sana juga ada. Oke, Abang Jeremy dan Abang Erik sudah. Terus siapa lagi? Abang. Oke, banyak ya. Good. Bagus. Yanti, terus ada siapa lagi? Oh, yang kecil-kecil. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Kita sama-sama mengucapkannya ayat hafalan kita minggu yang lalu. Oke, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-13. Oke? 3, 2, 1. Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan Oke, puji Tuhan semuanya hafal. Sekarang yang berdiri tetap berdiri, yang belum hafal buka Alkitabnya. Ya, baca sekali lagi karena firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Yuk sama-sama satu lagi, sekali lagi kita ucapkan ayat hafalan kita minggu yang lalu. 2, 3, ya. Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah menghafal, yang belum boleh minggu depan kasih tepuk tangan dulu ya yang sudah menghafal, sudah bangkit berdiri ya. Semoga firman Tuhan melalui ayat hafalan bisa dilakukan ya, harus mendengarkan didikan. Yuk persiapkan untuk ayat hafalan minggu depan. Ayat hafalan minggu depan kita buka dari Kisah Para Rasul 10. Yuk semuanya buka. Kisah Para Rasul 10 ayat 30.
34b. Yuk, mari. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sudah siap? Ayat 34b mulai dari mana, Bang? Mulainya hanya dari kata sesungguhnya. Aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Yang lain boleh mic-nya nggak apa-apa off, tapi tetap dibaca. Ya, mic-nya dimatikan tidak apa-apa, tapi tetap baca. Oke, kita baca sama-sama ayat hafalan kita minggu depan ya. 2, 3, ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Oke, abang mau satu dong minta dibaca oleh Tiwi open mic-nya, terus baca ayat hafalannya nak. Kisah Para Rasul ayat 34b. Sesungguhnya aku bahwa Allah tidak membedakan orang. Oke, terima kasih Tiwi, puji Tuhan. Mari kita menghafal dan juga kita melakukan firman Tuhan melalui ayat hafalan kita di dalam setiap aktivitas. Amin. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa, Kakak Josia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan masing-masing. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian kita kembali. Ya, silakan Inang, Ramos, dan Kakak Devi. Tuhan berkati semuanya. Wih, mantap kali tadi yang udah hafalan, tepuk tangan dulu dong. Sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat. Ada yang pegang Kidung Jemaat nggak? Kidung Jemaat pegang. Coba siapa lagi yang pegang? Siapa yang pegang Kidung Jemaat? Ayo. Walaupun nggak pakai Kidung Jemaat, lagunya sudah sering kita nyanyiin. Kita belajar sambil nyanyi ya. Ayo Kakak Miranda. Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Tuhan. Sudah dibawa Alkitabnya? Dipegang dulu Alkitabnya. Siapa ya hari ini yang cerita? Ada yang tahu nggak siapa yang cerita hari ini? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Ayo disiapin dulu Alkitabnya, diangkat, ditunjukin ke kakak Devina sama Bu Ramos. Udah, Bo. Oke, mantap. Mari kita panggil. Siapa ya yang cerita? Josia tahu nggak siapa yang cerita? Enggak. Kak Devi. Kak Devi. Enggak, kakak Devi udah tegak di sini. Gabriel tahu nggak siapa? Nggak tahu. Langsung aja ya kita panggilkan Kakak Miranda. Oh, Kakak Miranda. Halo adik-adik sekolah minggu, shalom. Halo, Kakak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita mulai cerita kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Kau masih berkati kami ya Bapa, dari tidur kami hingga kami bisa Tuhan berkumpul bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat virtual. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan firman Tuhan hari ini, kiranya anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan memprakteknya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum kakak bercerita, tunjukkan dulu sama kakak, mana Alkitabnya? Ayo angkat tangannya. Angkat Alkitabnya coba, mana? Itu siapa tuh namanya itu? Mana Alkitabnya, Dek? Alkitabnya mana? Kalau nggak ada Alkitab berarti nggak siap dong ibadah hari ini. Mana Alkitabnya? Sekarang cerita kita pada hari ini itu diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Udah dapat belum? Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Sudah? Kakak bacakan ya untuk kita semua. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan Tuhan kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin, demikian firman Tuhan. Sekarang kakak mau cerita kalau nats Alkitab kita pada hari ini Amsal 4 ayat 10 sampai 20 itu bercerita tentang Raja Salomo yang berperan sebagai ayah yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Sekarang kakak tanya dulu, siapa yang tahu arti nasihat atau contoh nasihat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nasihat itu adalah perkataan yang baik, ajaran yang baik. Misal, kalau dibilang mama sama papanya, Josia rajin belajar Yona, jangan
nasihat atau bukan? Nasihat kan? Nah, sekarang contoh nasihat itu dek bisa dibilang, bisa dikatakan lewat guru sekolah minggu, lewat guru di sekolah, lewat orang tua, mama sama papa, kakak dan abang. Dan nasihat itu juga harus kita dengar karena nasihat yang mereka berikan adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kakak tanya, hukum Taurat kelima, siapa yang tahu? Coba kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayo bunyikan mic-nya sama-sama. Ayo, yang sudah orang-orang besar kasih tahu ini. Kita kelima. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kakak mau tanya nih, orang tua itu maksudnya siapa? Siapa dia orang tua itu, dek? Mama, bapak, abang, dan kakak. Orang tua itu bukan cuma mama sama bapak, yo. Orang yang lebih tua dari kita pun juga disebut orang tua. Kalau memang disuruh sama orang tuanya, cuci piring, berarti harus cuci piring. Tidak boleh nawar-nawar. Agak dulu, mak, main game dulu. Ada yang kayak itu? Atau kakek mak ngantuk, bentar lagi. Ada yang kayak itu? Tidak boleh, yo. Kalau misal disuruh, harus nurut. Tidak boleh ngebantah. Nah, sekarang dari firman ini, kita juga diajarkan bahwa anak sekolah minggu harus dengar-dengaran. Harus dengar-dengaran dan harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukan apa yang dinasihatkan sama orang tua kita, sama guru kita. Sekarang, tahu kan lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran? Tahu nggak? Tadi baru saya nyanyikan loh. Saya nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah, pintar tepuk tangan, ye. Nah, kalau misal anak dengar-dengaran, berarti anak Tuhan atau bukan? Atau anak iblis, anak yang dengar-dengaran itu? Anak Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nunjukin gambar. Ini siapa yang tahu gambar ini? Ini siapa? Pintar. Ini siapa ini? Tuhan Yesus. Kalau ini? Iblis. Nah, sekarang bedanya anak Tuhan sama anak iblis gimana? Apa? Anak jahat, pintar. Apa lagi? Kalau anak Tuhan gimana? Kalau anak Tuhan itu pastinya dia mau mendengarkan nasihat. Kalau dikasih tahu, dia dengar, dia melakukan. Enggak hahahiu. Tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau anak iblis, anaknya nakal, jahil. Pasti dia mikir, hari ini aku jahili kawan aku, besok aku ngakui lagi ya, cubit-cubit lah ya kawan aku. Anak iblis kayak itu, gak mau dengar nasihat, maunya buat temennya nangis, maunya buat temennya marah. Kalau anak Tuhan gimana? Mau mendengarkan cerita Tuhan, rajin ke gereja, anaknya rajin. Pasti anaknya
Mau mendengarkan nasihat Tuhan. Kalau misalnya kita dengerin nasihat nih, pastinya kita menjadi pintar atau menjadi bodoh? Pintar, bener. Kalau misal anak iblis gak mau dengerin omongan orang tua, gak mau dengerin guru sekolah minggu, jadi anak yang pintar atau anak yang bodoh? Bodoh. Jadi pilih yang mana? Anak Tuhan atau anak iblis? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan pastinya punya masa depan. Anak Tuhan tentunya akan berhasil. Anak Tuhan pasti punya teman yang banyak, pasti rajin belajar, pasti orangnya baik. Dan tentunya anak Tuhan itu pasti orang yang berhikmat, orang yang mau dengar-dengaran, gak mau jadi anak yang nakal. Kalau anak iblis, pasti hidupnya tidak tenang, pasti hidupnya penuh dengan dosa. Pasti dia mikir, aduh, aku berbuat dosa terus ya, tapi kalau nggak berbuat dosa nggak enak. Jadi dia nggak punya masa depan tuh, Dek. Dianya mau mikir yang jahat terus. Anaknya anak gelap, bukan anak terang. Nah, sekarang kalau anak Tuhan, anak yang terang atau anak yang gelap? Anak terang. Nah, adik-adik sekolah minggu itu termasuk anak yang terang atau anak yang gelap nih? Anak yang terang? Anak sekolah minggu itu anak terang, Nak. Oh, pintar. Anak yang terang. Kalau anak terang, berarti anak Tuhan Yesus. Kenapa sih Kak dibilang anak terang? Karena kita telah ditebus oleh dosa dan kita itu anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh malas-malasan. Apalagi di masa pandemi ini udah ada sekolah yang offline belum atau online masih? Online. Berarti tidak boleh malas. Kalau malas nanti jadi bodoh. Apalagi sekolah online harus mandiri, harus belajar sendiri. Tidak boleh banyak main game di rumah. Oke? Apa Josia? Rajin belajar. Oh, rajin belajar, pintar. Apalagi kalau anak Tuhan, apalagi? Anak baik. Oh, pintar, anak baik. Nah, ngapa Josia baik nih yang ngomong? Yang lain mana nih? Kakak-kakak sama abang-abangnya diem-diem baik nih. Deborah, si Julio. Siapa lagi nih? Banyak nih yang udah besar-besar. Apalagi nih Josia baik nih. Pokoknya kalau anak Tuhan itu tidak boleh malas-malasan. Oke? Jadi sekarang pilih yang mana? Jadi anak Tuhan, jadi anak iblis? Anak Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Jangan pernah malas-malasan, rajin belajar, dan tetap berdoa sama Tuhan. Jangan lupa, jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Bukan main game ya, bukan HP yang jadi pedoman hidup. Dikit-dikit main HP, dikit-dikit main HP, Tidak boleh ya, oke? Janji ya sama kakak, janji? Janji ya? Pokoknya tetap rajin gereja meskipun online. Tetap bawa dalam doa ibadah kita, semoga, dan tetap bawa doa juga negara kita, semoga kita cepat bertemu. Bentar lagi kan mau Natal. Tentunya kita harus berubah jadi lebih baik. Dan mendengarkan nasihat itu penting. Dan jangan lupa ya dengar-dengaran sama Tuhan. Oke? Oke. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kakak pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau masih memberkati Tuhan ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau
berkati kami Tuhan. Kiranya juga Kau berkati negara ini supaya kami bisa bersama-sama beribadah bersama adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati juga sekolah mereka supaya mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu sampai selama-lamanya. Amin. Kakak serahkan sama kakak-kakak sekolah minggu. Dadah. Oke, kita sudah mendengarkan firman tuh. Apa tadi kakak Miranda? Biar jadi anak, dengar. Oke, mendengarkan kata Tuhan ya nak. Bukan apa tadi? Yang satunya yang warna merah tadi? Mendengarkan kata Tuhan, bukan Oke, anak sekolah minggu yang baik harus mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370. Kita sambil mengumpulkan persembahan ya nak. Nanti boleh dikasih melalui orang tua kita. Berjalan dengan bersamaku, dan berakhir senyum. Mana juga aku kau berikutnya, sampai aku tiba di negeri bangsa. Ikuti Tuhan Yesus, tetap bertegar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang gembala juga berbagi hidupnya. Sekali lagi ya. Ayat yang pertama sambil bangkit berdiri. Kau berjalan dengan lurus lamaku, di lembah berbunga dan berair senyum. Bangkit berdiri adik-adik. Karena juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangsa. Ikuti Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang gembala juga berbagi hidupnya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian.